Saya baru lahir sudah memiliki 18 tulang dao tertinggi. Namun saya dibuang tanpa ampun oleh orang tua saya. Setelah saya susah payah bertahan hidup dengan makan tanah, orang tua terkutuk itu kembali membawa saya pulang. Saya pikir akhirnya saya tidak perlu lagi berebut makanan dengan anjing. Namun tak disangka, demi melatih adik kembar saya, mereka mencabut satu persatu tulang dao tertinggi di tubuh saya untuk dipindahkan ke dia. Saya pikir mereka setidaknya akan meninggalkan satu tulang pendamping agar saya tetap hidup. Namun pada hari ulang tahun adik saya, dia memaksa saya mencabut tulang pendamping terakhir. Sebagai hadiah ulang tahunnya, dia bahkan bekerja sama dengan 3 kakak perempuan untuk memfitnah saya, bahwa saya bersekongkol dengan iblis untuk membahayakan keluarga. Saat saya marah namun tak berdaya, seorang wanita dengan tombak merah muncul, dan menerobos ke dalam keluarga Gu Kuangge. Jika kamu berani menyentuh satu jari Guzi hari ini, aku, Ye Qinghan, akan memimpin Sekte Darah 1000, untuk membantai seluruh keluarga Gumu. Gu Kuangge sangat marah mendengar itu. Dia menatapku dengan tajam. Kamu berani bersekongkol dengan iblis untuk melukai keluargamu sendiri? Dasar anak tak tahu berterima kasih. Mendengar itu, aku hanya merasa lucu. Kalian melahirkan saya, tapi tidak merawat saya, membiarkan saya hidup sendiri selama 18 tahun. Dan sekarang kalian ingin menggunakan moral untuk memojokkan saya? Kalian benar-benar pantas. Gu Kuangge hampir meledak karena marah. Demi menjaga nama baik keluarga Gu, dia harus menyingkirkan Guzi selamanya. Namun pada saat itu, seorang pria tua muncul entah dari mana. Dia adalah pemimpin Sekte Darah 1000 saat ini, Ken Sui Yue. Xiao Zi, ayo kita pergi. Ye Qinghan menggenggam tanganku dan ingin meninggalkan keluarga Gu. Guzi, berhenti di situ. Gu Kuangge mencoba menyerang Ken Sui Yue. Namun Ken Sui Yue tidak kalah darinya. Yunxi, kamu masih berdiri di sana? Bunuh anak pemberontak itu. Chu Yunxi melihat anaknya yang seperti orang gila. Jantungnya terasa nyeri. Bagaimanapun, Zi adalah anak kandungnya sendiri. Dia tidak tega melakukannya. Namun saat itu, adik Gu Chen melayang di udara, mengendalikan pedang terbang untuk menyerang Guzi. Kakak, tulang daomu belum dipindahkan ke tubuhku. Bagaimana mungkin kamu pergi, Gu Chen? Dengan 17 tulang dao, telah mencapai tahap Jingdan. Namun di hadapan Ye Qinghan, dia hanyalah seekor semut. Pedang terbang yang telah ia kultivasi selama bertahun-tahun hancur. Gu Chen menderita serangan balik dan memuntahkan banyak darah. Melihat itu, Chu Yunxi segera memanggil pedang hidupnya. Ribuan energi pedang jatuh seperti hujan deras ke arah Ye Qinghan. Berani melukai anakku, mencari mati. Gu Kuangge juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Ken Sui Yue. Menghadapi serangan dari dua ahli kuat, Ye Qinghan sebenarnya bisa menghindar. Namun demi melindungiku, dia menerima luka parah. Melihat orang yang kucintai terluka, aku mengambil tombak merah darah milik Ye Qinghan. Secara normal, dengan kekuatanku yang lemah, memegang tombak merah darah adalah hal yang mustahil. Namun aku tidak hanya memegang tombak merah darah. Aku juga menuangkan seluruh kekuatan spiritualku ke dalamnya. Gu Kuangge terkejut. Guzi, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin melawan ayahmu? Mata saya dipenuhi niat membunuh. Kamu bisa membunuh anakmu. Kenapa aku tidak bisa membunuh ayahku? Tombak merah darah meluncur seperti naga darah ke arah Gu Kuangge. Gu Kuangge langsung terkena pukulan. Pakaiannya robek, dan kulit dadanya tertembus. Meskipun dia tidak mati, baik Chu Yunxi, maupun Ken Sui Yue dan 7 tetua Sekte Darah 1000, melihatku dengan tatapan terkejut, karena seorang remaja yang baru saja membangun fondasi, bisa melukai Gu Kuangge, seorang saint bela diri tingkat tertinggi. Ini benar-benar tidak masuk akal. Gu Kuangge yang merasa terhina mengaktifkan seni rahasia, dan mengaktifkan formasi perlindungan keluarga Gu. Hari ini, dia bersumpah untuk membunuh semua iblis ini. Cepat pergi. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Ken Sui Yue segera berkata, kalian tidak akan pergi. Tubuh Gu Kuangge sekejap menjadi setinggi 100 meter. Ditambah dengan dukungan formasi perlindungan keluarga, dia tampak seperti seorang dewa. Sebuah tangan raksasa jatuh, langit runtuh dan bumi retak. Namun Ken Sui Yue hanya tertawa dingin. Jika dia berani datang ke keluarga Gu bersama Ye Qinghan hari ini, tentu dia telah membuat persiapan matang. Dia mengangkat sebuah jimat, rune tak terhitung menyebar di langit. Di detik berikutnya, Ken Sui Yue membawa Ye Qinghan dan yang lainnya menghilang dari keluarga Gu. Gu Kuangge melancarkan serangan sia-sia. Sial, kejar mereka, Guzi, Ken Sui Yue, Ye Qinghan, jangan biarkan satupun iblis ini lolos. Berjarak ribuan mil, Ye Qinghan melihatku dengan tatapan bingung. Dia mengira Guzi merasa sedih atas kejadian tadi. Dia memegang tanganku dan menghiburku. Tidak apa-apa, kamu masih punya aku. Namun aku tetap bingung, karena saat aku melukai Gu Kuangge dengan tombak merah darah, sebuah kitab kuno perlahan muncul dalam pikiranku. Kitab itu bernama Swallowing Heaven Demonic Art. Dituliskan bahwa jika seni ini disempurnakan, ia bisa menelan 33 lapis langit. Dengan satu ayunan panji 1000 jiwa, ia menciptakan 18 neraka. Ia juga dapat menyerap jiwa-jiwa untuk memperkuat panji 1000 jiwa. Aku terkejut dan tidak yakin, kenapa seni kultivasi tertinggi seperti ini bisa tiba-tiba muncul dalam pikiranku. Saat aku membaca bagian akhir dari Swallowing Heaven Demonic Art, terdapat tulisan, untuk menguasai seni ini, pertama-tama kamu harus menghapus atribut fisik biasa. Hanya dengan itu kamu bisa mempraktikkan seni ini.
Pada akhirnya, melebihi semua konstitusi hebat. Namun aku tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkan seni ini sekarang. Karena aku masih memiliki satu tulang Dao di tubuhku. Tulang Dao sebenarnya juga dianggap sebagai konstitusi khusus. Tapi memutuskan tulang Dao bukanlah hal yang mudah. Tulang Daoku sangat dekat dengan jantung. Kesalahan kecil bisa mengakibatkan kematian. Saat itu, aku mendengar suara Ye Qinghan di telingaku. Xiao Zi, hati-hati, kita akan masuk ke pegunungan besar Nanhuang. Nanhuang adalah tempat berkumpulnya sekte-sekte iblis. Dan di dalam pegunungan besar ini terdapat 3 sekte iblis besar. Pegunungan ini selalu diselimuti oleh angin ganas yang mengikis tulang dan daging. Kekuatan iblis lemah, mereka hanya bisa bersembunyi di tempat seperti pegunungan besar ini. Kaum kultivator jalan benar tidak berani sembarangan datang ke sini. Ken Sui Yue menatapku dan berkata, tapi dunia iblis punya Qinghan. Di masa depan, kita pasti akan bangkit. Kultivator yang mengaku jalan benar akan diinjak-injak di bawah kaki kita. Guru, Ye Qinghan tidak ingin Ken Sui Yue mengatakan hal seperti itu di depan Guzi. Bagaimanapun, Guzi berasal dari keluarga Gu. Dan keluarga Gu adalah keluarga jalan benar yang terkenal. Qinghan Jie, tidak apa-apa, aku menepuk punggung tangan Ye Qinghan. Kemudian berkata kepada Ken Sui Yue, Senior, sejak aku mengambil tombak merah darah itu, aku telah menjadi bagian dari dunia iblis. Mendengar itu, Ken Sui Yue tertawa kecil. Meskipun Guzi sangat berbeda dari Ye Qinghan, Guzi masih memiliki satu tulang Dao. Jika dia bersedia bergabung dengan dunia iblis, itu pasti akan bermanfaat bagi Sekte Darah Seribu. 7 tetua Sekte Darah Seribu juga mengangguk dengan senyum puas. Baiklah, mulai sekarang, kamu adalah murid Sekte Darah Seribu. Kamu setuju, bukan? Angin petir menderu di telinga. Aku berdiri tegak. Saya setuju. Ken Sui Yue tertawa keras. Bagus, bagus, bagus. Mulai sekarang, kamu akan menjadi muridku dan adik junior Qinghan. Wajah Ye Qinghan penuh kebahagiaan. Xiao Zi, aku tidak menyangka kamu akan menjadi adik muridku. Setelah dia berpisah dengan Guzi bertahun-tahun lalu, dia terus melindungi Guzi dari bayang-bayang, tapi tidak pernah muncul di hadapannya. Karena dia tahu, keinginan terbesar Guzi adalah kembali ke keluarga Gu. Dan keluarga Gu adalah keluarga jalan benar. Mereka adalah musuh bebuyutan Sekte Darah Seribu. Namun sekarang, akhirnya dia bisa bersama Guzi selamanya. Aku melihat wajah Ye Qinghan yang penuh senyuman. Pada usia 6 tahun, aku mengembara di jalanan. Salju turun lebat. Aku tidak mendapatkan makanan. Aku hampir mati kelaparan saat bersembunyi di kuil tua. Seekor anjing kuning membawakanku setengah roti kukus dan menyelamatkanku. Kemudian aku bertemu Ye Qinghan, yang juga hampir mati kelaparan di sudut jalan. Aku memberikan setengah roti kukus itu kepadanya. Sekarang Ye Qinghan datang ke keluarga Gu untuk menyelamatkanku. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan si kuning. Si kuning dibunuh oleh Gu Chen sebagai mainan. Memikirkan hal ini, amarahku berkobar. Tapi amarah itu membuat darahku mengalir deras hingga memuntahkan darah. Tamparan Gu Kuangge hampir membunuhku. Bahkan Pilwan Sui Hui Chundan tidak bisa segera menyembuhkan lukaku. Melihat darah di sudut bibirku, Ye Qinghan langsung panik. Dia mengalirkan energi sejati ke tubuhku untuk meredakan lukaku. Ken Sui Yue melihat masalah yang dihadapi Guzi. Dia terluka terlalu parah dan kekuatannya terlalu rendah, sehingga tidak dapat dengan cepat menyerap Pilwan Sui Hui Chundan. Bawa dia ke kolam abadi darah 1000. Karena dia sudah menjadi bagian dari sekte kita, dia juga harus mempelajari seni kultivasi kita. Di kolam abadi darah 1000, kita bisa menyelesaikan semuanya. Segera aku direndam dalam kolam abadi darah 1000, dan kekuatan murni yang lembut mulai menyerap Pilwan Sui Hui Chun dan di dalam tubuhku. Ia mulai memperbaiki tulang dan dagingku. Senior, tolong jelaskan teknik kultivasi kepadaku. Sekalian aku ingin mencari tahu tentang Swallowing Heaven Demonic Art. Ye Qinghan menghapus air mata di sudut matanya. Sekte Darah 1000 kami memiliki 3 teknik kultivasi utama. Pertama, Taiyin Tian Mo Jue. Kedua, Jiu Xuan Zan Dao Xinjing. Ketiga, Wan Sue Mojing. Dari ketiganya, yang terkuat adalah Wan Sue Mojing. Tapi aku tidak menyarankan kamu memilih itu. Pada saat yang sama, Gu Kuangge duduk di kursi utama dan bertanya dengan suara dalam. Apakah sudah ditemukan? Seorang pria parubaya berjubah hitam berlutut setengah badan melapor. Tuan Gu, kami belum menemukan jejak tuan muda keempat. Sampah. Gu Kuangge menamparkan wajah Chen Xianzi. Setelah sekian lama, belum ditemukan. Apakah kamu tahu betapa seriusnya akibatnya? Jika dia bergabung dengan Sekte Darah 1000, dan memberikan teknik rahasia keluarga Gu kita kepada mereka, itu akan menjadi bencana besar bagi keluarga Gu. 5 bekas jari merah terlihat jelas di wajah Chen Xianzi. Namun dia tetap berlutut di lantai. Tuan muda keempat tidak mungkin memberikan teknik rahasia keluarga Gu kepada Sekte Darah 1000. Dahi Gu Kuangge berkerut tajam. Dia bahkan berani membunuh ayahnya. Apa yang tidak mungkin dia lakukan? Merasa tekanan kuat dari Gu Kuangge, tubuh Chen Xianzi bergetar tak terkendali. Tuan Gu, tuan muda keempat tidak pernah belajar teknik rahasia keluarga Gu. Bagaimana mungkin dia menyerahkan teknik itu kepada Sekte Darah 1000? Begitu kata-kata itu keluar, ruang utama keluarga Gu langsung sunyi senyap. Gu Kuangge menatap Chen Xianzi dengan tidak percaya. Apa yang kamu katakan? Guzi tinggal di keluarga Gu selama 2,5 bulan, tapi dia tidak pernah masuk perpustakaan keluarga Gu.
Chen Xianzi berkata, beberapa hari lalu, aku kebetulan melihat Tuan Muda keempat sedang berkultivasi. Dan dia masih mempraktikkan, Bai Chao Xiu Xian Jue. Aku bertanya mengapa dia tidak mempraktikkan teknik rahasia keluarga Gu. Dia bilang Tuan Gu tidak pernah mengizinkannya masuk perpustakaan keluarga. Mendengar itu, Gu Kuangge seperti disambar petir. Chu Yunxi bahkan tidak bisa duduk diam. Gu Kuangge, apa artinya ini, sayangku? Ini karena, ketika Guzi kembali, dia membawa seekor anjing liar. Untuk itu, dia bertengkar dengan Chen. Jadi aku menghukumnya dengan kurungan, dan melarangnya pergi kemanapun. Aku awalnya berpikir, setelah kurungan selesai, aku akan membawanya ke perpustakaan dan memilih teknik untuknya. Tapi aku lupa tentang itu. Mata Chu Yunxi dipenuhi air mata. Gu Kuangge, apakah kamu pernah menganggap Guzi sebagai anakmu? Jika kamu tidak menganggapnya sebagai anakmu, aku bisa memahami jika kamu memberikan tulang daunnya kepada Chen. Tapi melarangnya masuk perpustakaan keluarga, apakah itu sesuatu yang pantas dilakukan seorang ayah? Sayangku, aku memarahi dan menghukumnya, karena dia melakukan kesalahan besar. Chu Yunxi menangis lebih keras. Apakah kamu menyelidikinya? Kamu bahkan tidak menyelidiki tapi mengatakan dia bersalah. Kamu benar-benar ayah yang gagal. Wajah Gu Kuangge memerah karena marah. Dia sudah tidak tahan lagi. Kamu bilang aku menyerang dan menghukum Guzi. Tapi tadi energi pedangmu juga hampir mencakup Guzi, bukan? Apakah kamu benar-benar menganggap Guzi sebagai anakmu? Chu Yunxi tidak menyangka, Gu Kuangge bisa mengatakan hal seperti itu. Gu Kuangge, dasar bajingan. Lupakan apa yang baru saja kamu katakan tentang aku. Kesalahanmu bahkan lebih jelas. Alasanmu meremehkan Guzi adalah karena dia membuatmu malu, bukan? Aku mengabaikan Guzi karena aku peduli pada Chen. Tapi kamu melakukannya demi harga dirimu. Setelah mengatakan itu, Chu Yunxi pergi sambil menangis. Gu Kuangge merasa sangat kesal. Chen Xianzi, terus cari keberadaan Guzi, dan kirim seseorang untuk menyelidiki apakah Guzi benar-benar bersekongkol dengan iblis untuk mencelakai keluarganya. Awalnya, Gu Kuangge tidak ingin menyelidiki ini. Masalah ini awalnya diusulkan oleh Chen, dan dia percaya Chen tidak akan berbicara sembarangan. Tapi setelah Chu Yunxi mengatakan bahwa dia menjatuhkan hukuman pada Guzi tanpa penyelidikan, dan menyebutnya ayah yang gagal, sekarang dia ingin menyelidiki. Dia ingin melihat apa yang akan Chu Yunxi katakan nanti. Sementara itu, aku berada di kolam abadi darah 1000 dengan wajah bingung. Jika Wan Sui Mojing adalah yang terkuat, mengapa Senior King Han tidak menyarankan aku mempraktikkannya? Karena Wan Sui Mojing berasal dari Swallowing Heaven Demonic Art. Mendengar itu, aku sangat terkejut. Aku ingin mencari tahu tentang Swallowing Heaven Demonic Art, dan ternyata aku mendengarnya begitu cepat. Wan Sui Mojing adalah versi sederhana dari Swallowing Heaven Demonic Art. Versi lengkap, Swallowing Heaven Demonic Art, sudah lama hilang. Mendengar itu, aku mengerti. Terima kasih, Senior. Tapi aku ingin mempraktikkan Wan Sui Mojing. Jika aku sudah menjadi iblis, aku harus minum anggur terkuat, membunuh orang terbanyak, dan mempraktikkan seni iblis terkuat. Baik, baik, baik. Ken Sui Yue di samping tertawa terbahak-bahak. Meskipun bakat Guzi bukan yang terbaik yang pernah dia lihat, tapi Wan Sui Mojing tidak terlalu mengandalkan bakat. Dengan sifat Guzi, jika dia berhasil mempraktikkan Wan Sui Mojing, mungkin di masa depan yang jauh, dia benar-benar bisa menghancurkan seluruh keluarga Gu. Namun jika kamu masih berada di tahap Qi, itu tidak masalah. Rasa sakit yang kamu alami hanyalah seperti ditusuk dan dipotong. Tapi sekarang kamu sudah berada di tahap fondasi. Rasa sakitnya akan seperti semua meridian di tubuhmu putus, dan semua tulangmu dihancurkan satu persatu. Ditambah lagi dengan rasa sakit mencabut tulang dao. Kamu yakin bisa menahannya? Aku menatap dengan penuh keyakinan. Aku yakin, di kehidupan sebelumnya, aku telah mengalami penderitaan 100 kali lebih buruk dari ini. Jadi rasa sakit tulang dan meridian putus bukanlah apa-apa. Malam dan siang berlalu dalam sekejap. Ketika bulan kembali terbit, tubuhku mencapai kondisi puncak. Bukan hanya luka yang disebabkan oleh Gu Kuangge sembuh, tapi juga sebagian ingatan yang hilang kembali. Gu Qingsui, aku akhirnya tahu mengapa ketika aku mengembara di luar, aku tidak pernah terkena penyakit berat. Tapi setelah kembali ke keluarga Gu, aku tiba-tiba merasakan rasa sakit luar biasa setiap malam. Ternyata setelah aku kembali ke keluarga Gu Qingsui bersama Gu Qingshuang dan Gu Qingyu memberiku pil beracun. Ingatan tentang serangan di tempat leluhur keluarga Gu, dan bagaimana mereka memberiku pil beracun, telah dihapus. Rasa sakit luar biasa setiap malam adalah efek samping dari pil beracun itu. Ye Qinghan melihat ekspresiku yang berbeda, dan segera bertanya dengan cemas. Xiao Zi, kamu baik-baik saja, Senior? Aku baik-baik saja. Aku memaksa tersenyum dan menggelengkan kepala. Kemudian aku mulai mempraktikkan Wan Sui Mojing. Aku tidak akan melepaskan siapapun di keluarga Gu. Tepat ketika Ken Sui Yue bersiap untuk mencabut tulang daoku, kabut abu-abu tiba-tiba muncul di sekitar kolam abadi. Aku bertanya-tanya siapa yang membuat kekacauan di kolam abadi sekte iblisku ini. Ternyata itu kamu, nenek tua Ken. Seorang pria tua dengan tongkat berbentuk kepala ular muncul. Dia adalah pemimpin sekte abadi, Feng Yuhai. Ye Qinghan segera mengangkat tombak merah darahnya, dan berdiri di depanku. Sepasang matanya menatap tajam ke arah Feng Yuhai.
dan 2 murid di belakangnya. Yang satu adalah murid kesayangan Feng Yuhai, Liao Guiyu. Dia adalah kultivator tahap akhir Nascian Soul. Dari segi tingkat kultivasi, dia jauh melampaui Ye Qinghan. Murid lainnya berusia sekitar 20-an, dan baru bergabung sebagai murid Feng Yuhai selama kurang dari 2 tahun. Lu Ruoxu, dalam 2 tahun, dia telah mencapai tahap fondasi. Bakatnya luar biasa. Qinghan, jangan tegang. Feng Yuhai tersenyum sinis. Meskipun kolam abadi ini milik sekte abadi kami, tapi sekte abadi dan sekte darah 1000 berasal dari akar yang sama. Hari ini sekte darah 1000 ingin menggunakan kolam abadi ini. Bagaimana mungkin kami menolak, tapi kalian bahkan tidak memberitahu kami sebelum menggunakannya. Sejujurnya, aku sedikit tidak senang. Ken Sui Yue mendengus dingin. Feng Laomu, kolam abadi ini sejak dahulu adalah milik sekte darah 1000. Kapan itu menjadi milik sekte abadi kalian? Feng Yuhai tertawa aneh. Ken tua, apakah kamu ingin memimpin sekte darah 1000 untuk berperang melawan sekte abadi kami? Atau apakah kamu ingin membantu Guzi mencabut tulang daunnya? Feng Laomu, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku tidak keberatan menghancurkan sekte abadi kalian dulu, dan kemudian membantu Guzi mencabut tulang daunnya. Ken tua, lebih baik kamu membantu Guzi mencabut tulang daunnya dulu. Aku hanya datang malam ini untuk melihat pertunjukan. Lagi pula, selama aku hidup, ini pertama kalinya aku melihat seseorang mencabut tulang dao. Mendengar itu, Ye Qinghan segera menggenggam erat tombak merah darahnya. Dia siap menyerang Liao Guihu. Meskipun Liao Guihu memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Ye Qinghan. Melihat Ye Qinghan maju dengan tombak, dia menjadi waspada. Ye Qinghan, tenanglah, kamu juga tidak ingin gurumu terganggu, bukan? Mencabut tulang dao sangat berisiko. Jika terganggu, Guzi pasti akan mati. Lu Ruoxu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kakak senior, Guzi ini, tuan muda keempat keluarga Gu. Di keluarga Gu, dia bahkan tidak dianggap lebih dari seekor anjing. Ayahnya tidak peduli padanya, ibunya tidak menyayanginya. Ketiga kakak perempuannya memandang rendah padanya. Adik laki-lakinya bahkan mempermainkannya seperti mainan. Bahkan pelayan keluarga Gu berani memerintahkannya sesuka hati. Tuan muda keempat keluarga Gu katanya, dia lebih mirip anjing liar yang dibuang keluarga Gu. Mata Ye Qinghan sedingin es, dan tombak merah darah di tangannya bersinar terang. Namun demi Guzi, dia menahan diri. Saat ini, rasa sakit yang aku alami, seperti 10.000 pisau menusuk tulangku, dan 10.000 pedang memotong meridianku. Rasa sakit ini bahkan membuat Ken Sui Yue, yang hanya membayangkannya, merinding. Feng Yuhai juga sangat terkejut oleh Guzi. Pemuda ini memiliki masa depan yang luar biasa. Namun Ye Qinghan merasa sangat sedih hingga air matanya hampir jatuh. Xiao Zi, di 2,5 bulan ini, berapa banyak penderitaan yang dia alami di keluarga Gu, sehingga dia menganggap rasa sakit ini hanya seperti angin dan hujan ringan? Lu Ruoxu tiba-tiba mendengus dengan jijik. Angin dan hujan ringan katanya, itu terdengar seperti dia bercanda. Kalau memang bisa, bertahanlah dulu hidup. Feng Yuhai, gurunya Lu Ruoxu, memuji Guzi tadi, yang membuat Lu Ruoxu sangat kesal. Diam, Ye Qinghan langsung mengangkat tombaknya, dan mengarahkannya ke Lu Ruoxu. Melihat situasi ini, Lu Ruoxu bersembunyi di belakang Feng Yuhai. Guru, tolong aku. Feng Yuhai mengetuk tongkat kepala ular di tangannya sambil tertawa kecil. Qinghan, Lu Ruoxu masih belum dewasa. Harap maklum, Guzi sedang dalam tahap kritis mencabut tulang dao. Lebih baik jangan membuat keributan sekarang, agar Guzi tidak kehilangan konsentrasi. Namun tepat pada saat ini, sepotong tulang dengan pola dao terletak di dekat jantungnya. Tiba-tiba muncul, Ken Sui Yue menjadi sangat serius. Dia takut jika tangannya sedikit gemetar, jantung Guzi akan hancur. Dengan suara crack, Ken Sui Yue akhirnya berhasil mencabut tulang dao itu. Ye Qinghan dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Namun Guzi sepanjang waktu tetap tenang tanpa banyak emosi. Feng Yuhai tidak bisa menahan diri untuk memuji. Anak ini memiliki tekad yang luar biasa. Jika dia bisa menjadi muridku, alangkah baiknya. Lu Ruoxu, yang sudah tidak menyukai Guzi, menjadi semakin iri setelah mendengar ini. Guru, meskipun Guzi selamat, itu hanya keberuntungan saja. Jika dia benar-benar hebat, biarkan dia mengalahkanku dulu. Feng Yuhai melirik tajam ke arah Lu Ruoxu. Kamu sudah di tahap fondasi. Sementara Guzi baru saja mencabut semua dan memulai dari awal. Kamu masih punya muka untuk membandingkan dirimu dengannya, namun tak disangka pada saat ini, tulang dao Guzi sedang dalam proses disempurnakan. Tingkat kultivasinya mulai meningkat pesat. Dia bahkan langsung mencapai tingkat ke-9 tahap Qi. Kembali ke tahap fondasi hanyalah masalah waktu. Ken Sui Yue dan Feng Yuhai terkejut bersamaan. Kultivasi ini meningkat terlalu cepat. Ken Sui Yue bahkan merasa dia sebelumnya telah salah menilai. Bagaimana mungkin Guzi hanya seorang jenius biasa? Dari sudut pandang sekarang, dia benar-benar seorang jenius. Xiao Zi, luar biasa, kamu berhasil. Ye Qinghan tersenyum cerah. Bahkan ketika dia sendiri mencapai tahap Grandmaster seni bela diri, dia tidak pernah sebahagia ini. Terima kasih, Guru. Aku berterima kasih kepada Ken Sui Yue dan Ye Qinghan satu persatu. Kemudian pandanganku beralih ke Lu Ruoxu. Lu Ruoxu, yang sudah iri dengan Guzi, menyeringai dingin.
Feng Yuhai mengernyitkan alisnya. Luoxu, apa yang kamu rencanakan? Jangan khawatir, Guru. Sekte Abadi dan Sekte Darah Seribu berasal dari akar yang sama. Guzi bisa dianggap sebagai adik seniorku. Aku hanya ingin menguji dia sebentar. Tidak akan melukainya. Adik Guzi, beranikah kamu bertarung denganku?